Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semua. Kembali lagi kita ke materi kimia kita, yaitu part 3, ikatan kimia. Kemudian masuk kita ke berikutnya adalah menggambarkan struktur Lewis, ya, menggambarkan struktur Lewis. Nah, dalam menggambarkan struktur Lewis ini, langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan atom pusat dulu. Kita harus bisa menentukan atom pusat. Ya, yang kemudian yang kedua, buat kerangka molekulnya. Yang ketiga, susun elektron sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Yang keempat, lingkari jumlah elektron yang sudah mencapai duplet atau oktet. Contoh, gambarkanlah struktur Lewis dalam senyawa HNO3. Nah, di langkah pertama, tentukan dulu siapa sebagai atom pusatnya. Nah, di sini atom pusat biasakan dia sebagai pusat. Nah, disitulah semua akan terikat gitu ya. Jadi biasanya kalau dia sebagai pusat berarti kan dia satu itu, nggak mungkin 3 pusat atau 2 ya, pasti 1. Jadi kalau tidak H adalah N. Nah, kenapa tidak H? H itu hanya punya 1 elektron kan, Nak? Ya, hanya punya 1 elektron. Berarti yang terikat sama dia hanya cuma 1 unsur saja. Sementara unsur di sini ada 1 tambah 3 ada 4. Berarti H ini tidak mungkin menjadi atom pusat. Jadi siapa sebagai atom pusat? Nah, atom pusat adalah si N. Karena N itu punya 5 elektron valensi. Jadi kalau kita gambarkan H kan punya 1. N itu punya 7. O itu ada 8. Kita buat konfigurasinya menjadi seperti ini. Nah, ya. Jadi ada 1 elektron valensi, 5 elektron valensi, dan 6 elektron valensi. Kenapa tidak CO? Tidak mungkin CO sebagai atom pusat karena dia punya 3. Tidak mungkin ada 3 atom sebagai atom pusat. Kemana dia terikat nantinya? Gitu ya. Makanya si N lah sebagai atom pusat. Jadi tentukan atom pusat, berarti si N lah sebagai atom pusatnya. Gitu ya, Nak? Nah, buatlah kerangka molekulnya. Berarti si N sebagai atom pusat. Ya, buat kerangka molekulnya. O-nya ada berapa itu tadi? O-nya ada 3. Kira-kira beginilah gitu ya. O, ada O, ada O. H tinggalkan aja, Nak. Biasanya H itu hanya untuk melengkapi. Jadi H itu tinggalkan dulu. Kerjakan dulu yang atom-atom yang selain H gitu ya. Nah, kemudian susun elektronnya sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Si N tadi 5. Gambarkan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. Kemudian susunlah si O. O masing-masing ada 6. Ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian lingkari jumlah elektron yang sudah duplet atau oktet. Nah, kita lihat. Si N 5. Berarti N itu kan butuhnya 3 gitu. Ya, butuhnya 3. Berarti salah satu bisa kamu ambil ya. Bisa kamu ambil punya si O sini atau si O sini boleh supaya si N ini stabil. Contohnya ini. Ini kita ambil, kita pasangkan kemari. Jadi, kalau kita gambarkan lagi seperti ini dia, Nak. N masuk O ya, yang ini tadi udah kita pindahkan. Jadi tinggal di atas dan di bawah
Dah. Kemudian ini ada 1 ya. Kemudian O di sini kita hitung. Kalau sudah 2 tadi kita masukkan kemari, berarti 1 2 3 4 ya kan? 5 6 7, sudah 7, berarti 7 dia hanya tinggal butuh 1, maka kita masukkanlah yang 1 ini. Nih, kita masukkan ke sini ya. Jadi dia menjadi di sini 1. Masuk O, di sini tetap 2, di sini tinggal 1. Ya kan, Nak? Tinggal 1. Sini tinggal 1 karena satunya sudah kita masukkan kemari berpasangan sama si N. Ya, berpasangan sama si N. Si N tadi punya 2 elektron. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah 8. Lingkari kata yang sudah oktet. Lingkari yang sudah oktet nih, lingkari. N sudah stabil. O juga sudah stabil, gitu ya. O yang ini tadi masih punya 6. Gambarkan 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Ini juga kalau kita pakai punya si N juga sudah stabil. Terjadi di sini ikatan kovalen koordinasi atau ikatan kovalen datif. Kenapa? Si O hanya memakai punya si N, tidak memasangkan dia. Dia hanya tinggal memakai punya N, ya. Nah, berarti tinggal yang O ini yang belum nih. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kurang 1 lagi baru masuk siapa, Nak? Si H. Nih. Kita lingkari lagi. Nah, sudah stabil. Si H juga sudah stabil. Nah, 2 elektron valensi. Maka kalau kita gambarkan ya, si N tadi ke sini tadi rangkap 2O, nih rangkap 2O. Ke bawah tunggal O, tunggal H ya. Ke sini datif. Datif ditandai dengan tanda panah O. Terbentuklah yang namanya HNO3. Ya. Itu salah satu contoh pembentukan gambar struktur Lewis dari HNO3. Nah, untuk lebih permudah kamu lagi, lebih paham, Ibu kasih satu contoh lagi. Contohnya pada pembentukan H2SO4. H2SO4. Tentukan siapa atom pusat. Itu ya. H itu 1, S itu 16, O itu 8. Konfigurasinya 1, 2, 8, 6, 2, 6. Jadi cari yang sendiri gitu ya. Berarti kamu lihat di sini yang sendiri adalah si S. Maka si S lah sebagai atom pusat. Gambarkan S. Buat dulu kerangka molekulnya. Berarti S sebagai atom pusat. Kemudian O ada 4. Buat O-nya 4. Gitu ya. Nah, kemudian susun elektronnya. Elektron si S ada 6. Gambarkan 6 ya. Oksigen juga masing-masing 6. Tinggalkan aja hanya, Nak ya. H nanti akan melengkapi saja. Jadi tinggalkan dulu. Simpan dulu si H-nya. Oke. Berarti untuk mencapai kestabilannya, si S ini kan butuh 2 elektron lagi. Ini udah 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita pasangkanlah masing-masing elektron dari sini dan dari sini satu-satu gitu ya. Jadi S tadi kan 6. Ya, di sini ada O 6. Ini juga ada O 6. Nah, di sini O 6 juga ya kan, tapi satu kita pasangkan. Di sini juga kita pasangkan 1. Berarti tinggal 1. Itu ya. Nah, lingkarilah yang sudah oktet. Lingkari yang sudah oktet. Nih, oktet 8 ya, Nak. Ini dulu, ini oktet. Ini juga oktet. Nah, ini belum nih. Ini masih 7 nih. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti masing-masing kurang 1. Itulah guna si H. Masukkanlah si H. Jadi si H duplet, si O juga masing-masing oktet. Maka terbentuklah dia si S ke atas ini karena si O hanya pakai punya si S, berarti dia datif atau koordinasi. Di bawah juga dia si S hanya menyumbang si O tinggal makai, berarti datif. Ke sini tunggal O, tunggal H, ke sini tunggal O, tunggal H. Terbentuklah H2SO4.
4. Selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang geometri molekul, ya. Apa yang dimaksud dengan geometri molekul? Geometri molekul itu adalah geometri di sekitar atom pusat apabila pasangan elektron diganti oleh ikatan atom-atom atau susunan atom. Geometri molekul ini dapat ditentukan dengan cara yang pertama, teori domain elektron. Yang kedua, secara teori hibridisasi. Ya. Jadi geometri itu adalah bentuk atau bangunan ya nak. Jadi bangunan molekul bisa ditentukan dengan dua cara, yaitu teori domain elektron dan teori hibridisasi. Domain elektron itu ya nak adalah kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Untuk menentukan teori domain elektron ini, ya, kedudukan elektron ini, maka kamu harus mengetahui lebih dahulu struktur Lewisnya. Struktur Lewis dari molekul itu. Nah, setelah kita mengetahui nanti struktur Lewis molekul itu, baru kita ikuti aturannya. Ya. Aturannya ya. Yang pertama, setiap elektron ikatan, apakah dia ikatan tunggal, rangkap, 2, atau rangkap 3, merupakan satu domain. Kemudian yang kedua, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Nah, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Bentuk geometri molekulnya ya nanti Ibu tampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini. Contoh, menentukan geometri molekul dari berilium fluorida atau BeF2. Nah, untuk menentukan geometri molekulnya ini, nak, berarti kamu harus tahu dulu struktur Lewis. Nah, untuk mengetahui struktur Lewis, kamu harus tahu dulu berapa elektron valensi masing-masing unsur, berapa elektron valensi Be, berapa elektron valensi F. Nah, diketahui Be itu punya nomor atom 4. F itu mempunyai nomor atom 9. Jadi kalau kita buat konfigurasinya 2, 2, kemudian si F itu adalah 27. Ya, 27. Nah, kalau kita gambarkan berarti si Be itu punya elektron valensi 2, si F itu mempunyai elektron valensi 7. Nah, langkah berikutnya kamu harus tahu dulu siapa yang berfungsi sebagai atom pusat. Ingat kemarin kita bahas atom pusat itu adalah atom lain akan berikatan sama dia gitu. Jadi di sini Be kan cuma satu nih.
F-nya ada 2. Jadi kemungkinan besar sebagai atom pusat itu adalah si Be, bukan si F. Nah, jadi kita gambarkanlah Be sebagai atom pusat punya 2 elektron valensi. Nah, seperti inilah kita gambarkan. Ya, lambang Lewisnya. Baru masuklah si F. F punya 7 elektron valensi. Kamu gambarkan seperti ini. Ingat kembali pelajaran minggu lalu. Ya. Nah, inilah bentuk dari struktur Lewis BeF2. Nah, jadi baru kita hitung. Untuk molekul BeF2 ya, jumlah elektron valensi atom Be tadi kan sama dengan 2 ya, Nak. Kemudian jumlah elektron dari 2 atom F yang disumbangkan tadi kan ada 2 juga, Nak. Ini 1, ada 2. Jadi jumlah elektron yang berikatan ada 4. Ya, ada 4. Baru kita hitung domainnya, Nak. Maka domain pasangan elektronnya tadi ingat, Nak, domain dilihat baik sepasang maupun rangkap 2 atau perangkap 3 dihitung 1 domain. Berarti ini 1 domain, 1 domain. Berarti di sini ada 2 pasang. Kemudian domain pasangan elektron terikatnya juga ada 2. Sementara domain pasangan elektron bebas si atom pusat nggak ada yang bebas ya, karena berarti 0. Ya. Maka untuk menentukan geometri molekulnya kita bisa menentukan dengan cara ya, melihat dalam tabel yang di atas ya, bahwa jika domain terikatnya 2 kemudian domain tak terikatnya 0, maka geometri molekulnya adalah linier. Nah, bisa juga kalau kita bikin dengan lambang ya, lambang. Jika pasangan elektron terikat dilambangkan dengan X, kemudian domain pasangan elektron bebas dilambangkan dengan E, ya kan? Maka geometri molekulnya dapat kita tuliskan adalah A itu sebagai lambang atom, X-nya ada 2, E-nya 0, berarti tidak usah dituliskan. Maka bentuk molekulnya juga adalah linier. Kamu bisa lihat dalam 2 tabel di atas. Mau secara domain elektron melihat cuman domainnya saja boleh, melihat dari bentuk lambangnya ini juga boleh. Yang kedua, kita akan mencoba membuat geometri molekul dari BCl3 boron triklorida ya. Maka di sini kamu harus menentukan dulu siapa sebagai atom pusat. Atom pusatnya adalah si B karena dia sendiri ya, Nak. Maka kita buat dulu struktur Lewisnya. B itu 5, Cl itu 17. Jadi kalau kita buat konfigurasinya 2 3 2 8 7, maka ya untuk boron ketiga elektron valensinya ini ya, semua elektron valensi digunakan untuk ikatan. Sedangkan si Cl ini ya punya 7 elektron valensi, maka ini hanya 1 yang digunakan untuk ikatan. Jadi sekarang kita buat
Untuk molekul BCl3, jumlah elektron valensi atom B tadi kan sama dengan 3 ya. Kemudian jumlah elektron dari 3 atom Cl ya. Tadi kan di atom Cl kan 7 valensi. Cuman hanya satu yang digunakan untuk ikatan. Karena Cl-nya ada 3, berarti hanya 3 elektron yang digunakan untuk ikatan. Maka ya, jumlah elektron dalam ikatan itu adalah sebanyak 3 tambah 3 adalah 6. Ya, sekarang kita tentukan domainnya. Maka domain pasangan elektronnya. Nah, supaya tahu kita domainnya, kita harus gambarkan dulu, Nak. Gambar dari si BCl3. Kita gambarkan dulu. B ada 3 elektron valensinya. Kemudian Cl masing-masing ada 7. Tapi satu dipasangkan ya kan, Nak? Nah, domain pasangan elektron, satu ikatan, satu domain, satu ikatan, satu domain, satu ikatan, satu domain. Berarti ada 3 domain atau 3 pasang. Kemudian domain pasangan elektron terikatnya berapa terikatnya? 3 juga. 1, 2, 3 ya. Kemudian domain pasangan elektron bebas si atom pusat ini, Nak ya. Bebasnya nggak ada nih, Nak. Semuanya terikat, berarti 0. Maka kalau kita gambarkan rumus geometrinya, A X-nya adalah 3 ya. Ini kan tadi X lambangnya, Nak ya. Ini lambangnya E-nya 0, jadi nggak usah dituliskan. Berarti AX3 ini geometri molekulnya adalah trigonal planar. Bisa kamu dalam tabel. Nah, maka geometri molekulnya, kalau kamu lihat dari teori domain elektron ya, bahwa domain pasangan atom terikatnya 3, bebasnya 0, maka bentuk geometrinya adalah trigonal planar. Ya. Maka geometri molekul dari BCl3 adalah trigonal planar. Jadi kalau kamu rumuskan seperti ini, domainnya terikatnya ini, bebasnya ini, maka bisa lihat di dalam tabel bahwa geometri molekulnya adalah trigonal planar. Contoh berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, kita mencoba menentukan geometri molekul dari CH4. C nomor atomnya 6, H itu 1, konfigurasinya 241. Ya, Nak? Berarti di sini elektron valensi si C ada 4, elektron valensi si H ada 1. Ya. Kemudian ini semuanya digunakan untuk ikatan. Kalau si H hanya 1 yang digunakan. Yang digunakan untuk ikatan. Berarti kalau kita gambarkan ya, C itu punya 4 elektron valensi. Kemudian hanya kan ada 4 nih, Nak ya. Masing-masing H memasangkan 1. Nah, maka di sini kalau kita gambarkan untuk molekul CH4 ya, jumlah elektron valensi atom C tadi kan 4. Kemudian jumlah
elektron dari, ada berapa H tadi? 4 ya, 4 atom H, berarti ada 4 yang disumbangkannya, nah ini dipasangkan, maka jumlah elektron yang dipasangkan nanti ada sebanyak 4 tambah 4 berarti 8. Maka kalau kita buat domain pasangan elektronnya, ya, hitung 1, 2, 3, 4, ada 4. Domain pasangan elektron terikatnya, ya, terikatnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian domain pasangan elektron bebas, berarti atom pusatnya, ada nggak yang bebas di atom pusat ini? Nggak ada, semuanya terikat, berarti 0. Jika ini X, ini E, maka lambangnya menjadi AX4. E nya 0, jadi nggak usah dituliskan. Nah, ini adalah bentuknya tetrahedral. Kamu bisa silakan lihat di tabel, ya. Kalau kamu lihat dari teori domainnya, geometri molekul si CH4, dengan melihat jumlah domain pasangan elektron terikatnya 4, pasangan elektron bebasnya 0, maka bentuknya adalah tetrahedral. Jadi sebenarnya nak, ini dan ini sama, ini cuma kita rumuskan lambang unsurnya, sementara ini kan tidak, kita hanya lihat dari elektron terikat dan elektron bebasnya saja. Contoh kelima, kita mencoba membuat geometri molekul dari H2O. H1 elektronnya, ya, nomor atomnya 1, O ada 8. Kita buat konfigurasinya menjadi 26, ya. Maka ini 1 elektron yang digunakan dalam ikatan, karena dia cuma punya 1 elektron valensi. Kemudian oksigen tadi elektron valensinya 6, ya. Cuman yang digunakan untuk berikatan hanya 2 elektron saja. Maka kalau kita gambarkan, si atom pusat pasti si O, karena O sendiri, ya. O punya 6 elektron valensi. 6 ya nak. Baru masuk H, di sini masuk H, ya nak. Nah, jadi kalau kita buat teori domainnya untuk molekul H2O, ya, jumlah elektron valensi si atom O tadi kan 6 nak, ya. Kemudian jumlah elektron dari 2 atom H sama dengan 2, ya. Maka jumlah elektron yang dipasangkan ada 8, ya. Maka kita buat teori domainnya. Domain pasangan elektronnya bisa kamu lihat sini nak, 1, 2, 2, ya. Domain pasangan elektron terikatnya ada 2, ya. Ini 1, ini 1, ya. Kemudian domain pasangan elektron bebasnya, lihat di O, dia punya 2 pasang. Ini 1 pasang, ini 1 pasang, berarti ada 2 pasang. Berarti ini X, ini E, maka rumus molekulnya adalah AX. 2, E-nya ada 2, maka ini bentuknya adalah bengkok atau bentuk V, boleh. Atau kita buat, maka geometri molekul H2O adalah sesuai dengan teori domain elektron terikatnya 2, kemudian domain pasangan bebasnya ada 2. Kamu lihat di tabel nanti dia pasti bengkok atau bentuk V.
Terakhir, ya nak, kita mencoba membuat lagi geometri molekul dari XeF4, xenon tetrafluorida, ya. Xenon itu nomor atomnya 54, 28, 18, 18, 8, berarti elektron valensinya 8. Kemudian fluor itu 9, 2, 7, elektron valensinya 7. Nah, si xenon ini ada 8 elektronnya yang digunakan untuk, ya, 8 elektron valensinya digunakan dalam ikatan. Sedangkan fluor hanya 1 elektronnya yang digunakan dalam ikatan, ya. Nah, untuk itu kita gambarkan xenon punya 8 elektron valensi, ya. F-nya ada 4. Berarti kita posisikan Fe yang berikatan itu ada 4. Kita pisahkan seperti ini, ya. Sini masuk si F, ke sini masuk si F, sini masuk si F, masing-masing 8, ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat untuk molekul XeF4, ya, jumlah elektron valensi, ya, atom Xe berarti ada 8. Jumlah elektron dari 4 atom F ada 4. Berarti jumlah elektron dalam ikatan ini ada 12. Ya, kita itu dari domainnya. Maka domain pasangan elektron kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6, ya, 6 pasang. Domain pasangan elektron terikatnya bisa kamu lihat terikat 1, 2, 3, 4. Ada 4. Domain pasangan elektron bebasnya, bebas berarti punya atom pusat. Siapa tadi atom pusatnya? Si Xe. Ini dia sepasang, ya. Berarti ada 2 pasang yang tidak terikat. Berarti kalau ini X, ini E, berarti lambangnya adalah AX4E2, ya. Maka bentuk molekulnya adalah bujur sangkar. Bujur sangkar. Jadi maka kalau kita buatkan teori domainnya, berarti maka geometri molekul XeF4 yang domain terikatnya 4, domain bebasnya 2 adalah bujur sangkar. Silakan lihat di tabel betul atau tidak.